Gandhi, Apaan, Dev? Kenapa tuh? gue mau cerita sesuatu nih sama lu. Bisa. Apaan? Tapi ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Waduh, cerita apaan sih? Gue kemarin, lu tahu kan, bulan lalu gue pergi ke Holy Fly. Iya. Nah di situ gue ketemu sama satu cewek. Pasti aneh-aneh nih. Terus? Ya, lu tau lah. Habis itu, sekarang dia kasih tahu gue kalau misalnya dia tuh positif. Positif Dia, apaan? COVID? enggak, dia udah tes pack. Hasilnya tuh positif, 2 garis. Gue bingung banget nih sekarang. Astaga. Ada-ada aja deh. Terus lu gimana sekarang? Apa Ya, yang lu lakuin? gue bingung banget kan, sumpah. Gue bingung Anjing. banget nih, gue udah gak ngerti lagi harus ngomong ke siapa. Lagian lu kalau keluar itu nongkrong, bukan keluar di dalam. Aduh, gila, Duh, gue gila. hilaf kan. Ya udah gini. Gini deh. Gue ada kenalan teman gue ahli medis. Namanya Jason. Tapi gue nggak tahu deh. Kemarin gue sempat bahas ini juga sama dia. Coba Mm-mm. kita hubungin ya, buat ngebantu lo sama masalah ini. Itu gimana sih? Gak jelas banget. Ntar ya. Halo, dengan Jason. Halo Gandhi, ada yang bisa aku bantu? Nah, iya nih Jess. Kebetulan inget nggak waktu kita bahas-bahas yang kemarin tentang masalah hamil di luar nikah sama nikah dini. Nah, Heeh. kebetulan ini ada temen gue nih, dia ngalamin kejadian tersebut. Boleh dong lo bantu buat kita berdua nih, buat nyelesain masalah temen gue ini. Oh, boleh banget. Kebetulan ini nih, kita lagi mau ngadain webinar. Tuh, lu berdua harus banget nih simak webinarnya. Nah, webinar yang kali ini adalah webinar edukasi seks. Grup ini dia kelompok webinar saya, yaitu Davin, Gandhi, dan saya sendiri, Jason. Nah, sebelum kita mulai, mari kita saksikan dulu video yang satu ini. Oh, sebentar. Suaranya belum masuk. Kenapa? Suaranya belum masuk. Share sound-nya dari Zoom. Coba di share sound dulu di bagian di options. Oke, udah masuk. Tahukah kamu berapa usia remaja di Indonesia saat melakukan hubungan seks untuk pertama kali? Udah masuk ya? Oke, lanjut. Tahukah kamu berapa usia remaja Indonesia saat melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya? Pada tahun 2019, Durex mengadakan sebuah survei kepada 500 anak muda di Indonesia. Faktanya, 1 dari 3 anak muda sudah pernah melakukan hubungan seksual penetrasi dan 58% diantaranya melakukannya pada usia 18-20 tahun. Saat masa pubertas, 52% remaja berkonsultasi dengan orang tua. Namun ketika beranjak dewasa, mereka lebih nyaman untuk membicarakan tentang kesehatan seksual dengan temannya. Kebanyakan merasa takut dihakimi oleh orang tua mereka sendiri. Memang, anak muda merasa sudah mendapatkan pendidikan seksual dan reproduksi, namun mereka merasa bahwa informasi yang diberikan masih belum cukup, sehingga mereka banyak mencarinya sendiri dari internet. Tidak heran masih ada yang ragu, apakah hubungan seks yang dilakukan saat berdiri dapat mencegah kehamilan, bahkan masih banyak yang percaya HIV dapat ditularkan melalui air liur. Meskipun kebanyakan sudah pernah mendengar tentang penyakit menular seksual, namun selain HIV/AIDS, mereka belum mengenali jenis dan gejala PMS lainnya. Tanpa pemahaman yang cukup, 1 dari 2 anak muda yang pernah berhubungan seks tidak menggunakan alat kontrasepsi. Artinya, mereka memiliki resiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan tertular PMS. Diskusi sehat tentang edukasi seksual bukanlah hal yang tabu.
Mau jadi pelopor diskusi sehat tentang seksualitas ini? Karena edukasi seksual itu enaknya diobrolin. Nah, gitu video singkatnya enaknya diobrolin. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang seks bebas. Next. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam ke konten yang sebenarnya, kita harus tahu dulu apa itu seks bebas. Nah, seks bebas itu seks di luar pernikahan yang bisa dilakukan oleh satu pasangan, misalnya nih pacaran nih, atau juga ada yang berganti-ganti pasangan. Nah, jadi itulah seks bebas. Next. Nah, berikut adalah data-data seks bebas di Indonesia. Ada sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan dengan jenjang usia 15 sampai 19 tahun yang mengaku pernah melakukan seks pranikah atau seks sebelum nikah. Nah, bahkan ya Indonesia itu sekarang udah duduk di posisi kedua di ASEAN dari pernikahan yang disebabkan oleh seks bebas. Jadi pernikahan yang tidak diinginkan. Nah, tentunya secara data pernikahan ini tidak berlangsung dengan lama dan biasanya berujung ke perceraian. Biasanya seks bebas itu terjadi disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama misalnya dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Nah, berikut adalah kenapa seks bebas itu bisa terjadi. Misalnya tingkat pendidikan yang masih rendah. Indonesia itu tidak hanya keterbelakang di pendidikan akademik biasa, namun di sex education pun masih kurang. Seperti di video tadi, masih banyak nih remaja-remaja yang masih kurang tahu akan seks. Jadi mereka searching sendiri di internet, di sosial media, dan lain sebagainya. Lalu juga kondisi lingkungan atau lingkup pertemanan itu juga sangat berpengaruh. Jadi buat kalian-kalian nih, kalian tuh harus nyari lingkup pertemanan yang memberi hal-hal positif lah. Jadi kalian bisa tidak terjerumus ke hal-hal seperti ini. Nah, lalu juga ada penyalahgunaan internet. Apalagi kalian pasti sering nih lihat misalnya di restoran nih, kalian ketemu meja sebelah nih ada anak kecil udah megang handphone, udah main gadget. Itu paling sering tuh zaman sekarang. Nah, akses handphone itu sekarang akses ke internet itu jadi lebih mudah. Jadi bahkan anak kecil masih SD itu kadang udah ada yang punya handphone, mereka bisa searching sendiri. Nah, itu yang harus dihindari. Next. Oke, kita masuk pada akibatnya. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah hamil di luar nikah, penyakit seks menular, dan dampak psikologis. Jadi gini, mindset kita sebagai remaja itu kan mindset yang masih segar ya. Mindset yang masih tidak banyak tanda kutip kotorannya. Nah, kita itu masih berkaitan dengan apa yang Jason jelaskan tadi. Ada dari lingkungan luar, ada dari bagaimana kita menerapkan diri kita pada apa yang kita punya seperti gadget dan seperti itu. Jadi benar apa yang Jason bilang sebelumnya, lingkungan kita itu sangat berpengaruh. Kita itu harus mencari hal-hal yang positif, tapi justru jangan sampai positif hamil. Nah, yang pertama adalah hamil di luar nikah. Ini salah satu hal umum yang sering terjadi, nggak usah di luar negeri, di Indonesia sendiri, hamil di luar nikah ini menjadi eh, hal yang sering banyak kita dengar, baik di berita atau dari teman-teman kita sendiri, seperti itu. Banyak hal yang terjadi seperti ini. Terus yang kedua ada penyakit seks menular. Nah, ini yang masih dipandang sebelah mata kalau misalnya eh, seks di luar nikah itu hanya menimbulkan kehamilan. Padahal tidak. Terdapat juga penyakit seks menular yang bakal dijelasin nanti. Nah, yang ketiga adalah dampak psikologis. Dampak psikologis gampang saja bisa kita gambarkan, misalnya salah satu teman kita hamil di luar nikah. Kita bisa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Bakal jadi perbincangan teman-teman tongkrongan, bakal jadi perbincangan guru-guru, dan keluarga bakal melihat hal-hal yang tidak baik pada diri kita, dan selainnya. Oke, boleh selanjutnya. Nah, salah satu akibat lainnya adalah ketika kita amit-amit dapat hamil di luar nikah gitu ya, ada kejadian hamil di luar nikah, tentu kehamilan ini tidak kita inginkan gitu ya. Jadi hal yang disayangkan adalah aborsi.
Aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan ibunya. Aborsi dapat membahayakan nyawa dari ibu tersebut. Ya, jadi ini suatu hal yang konteksnya negatif ya kita bilang. Nggak ada pembenaran untuk hal ini gitu. Oke, boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada laki-laki yang terkena chlamydia, biasanya muncul gejala berupa peradangan pada saluran kencing, demam, keluar cairan dari penis, rasa sakit, atau rasa berat pada kantong buah zakar. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan infeksi pada saluran kemih dan serviks, infeksi di rahim, iritasi dan keluar cairan asing dari vagina, terasa panas saat buang air kecil, sakit perut bagian bawah, dan terjadinya pendarahan di luar waktu menstruasi. Jadi banyak sekali komplikasi penyakit pada alat kelamin baik pria maupun wanita yang disebabkan oleh chlamydia ini. Oke, boleh selanjutnya. Selanjutnya sifilis. Nah, penyakit ini sebenarnya lebih umum yang terjadi daripada dua penyakit sebelumnya, kecuali aborsi maksud saya. Sifilis ini, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang memiliki masa penularan di antara 10 sampai 90 hari. Sifilis ditandai dengan timbulnya luka kecil berbentuk bundar yang hampir selalu muncul di dalam atau sekitar alat kelamin, anus, atau di mulut. Jika tidak diobati, penderita bisa mengalami kebutaan, tuli, borok pada kulit, penyakit jantung, kerusakan hati, lumpuh, hingga kematian. Jadi bisa kita gambarkan ya, apa yang terjadi jika melakukan hal-hal tersebut dengan tidak aman, bahasanya mungkin seperti itu, banyak banget negatifnya, konteks negatif yang bisa kita alami gitu. Oke, selanjutnya. Gangguan gonore. Gonore atau gonorea yang biasa kita dengar dalam bahasa medisnya atau kencing bernanah terjadi akibat infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala gonore meliputi sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, keluarnya nanah pada ujung penis atau vagina, dan nyeri di bagian kelamin. Infeksi jamur. Nah, bagi perempuan yang terjangkit infeksi jamur, ciri-cirinya dapat berubah terasa gatal di sekitar area vagina. Sedangkan untuk laki-laki, muncul warna merah pada ujung penis. Jika sudah parah, area tersebut akan tampak seperti luka bakar. Dan ini dari beberapa korban-korban yang telah mendapatkan hal seperti ini, itu sangat tidak nyaman banget. Memang kelihatannya seperti hal biasa, karena tidak terlalu terlihat saat infeksi jamur, cuman rasa nyamannya itu betul-betul tidak nyaman gitu. Oke, selanjutnya boleh. Nah, HIV dan AIDS. Ini udah sering banget kita dengar dari seminar-seminar sekolah yang datang mengenai bahaya HIV dan AIDS, dan umumnya kalian pasti pada tahu HIV dan AIDS ini apa, tapi boleh dijelasin lagi. Penyakit ini terjadi akibat dari infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. HIV dapat ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah dengan cairan yang mengandung virus HIV. Cairan tersebut meliputi darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Jika tidak segera ditangani, HIV dapat berkembang menjadi suatu penyakit mematikan yang dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau kita sebut AIDS. Nah, selanjutnya ini ada dampak psikologisnya. Pertama, munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual. Tentunya ketika kita melakukan seks bebas, kita muncul kekhawatiran akan kehamilan. Gimana ya nanti kalau cewek kita hamil atau sebagainya. Dan tentunya kita juga memikirkan apakah orang itu udah HIV atau sebagainya, karena misalkan kita bertemu dengan orang asing di suatu tempat, kita tidak mengetahui latar belakangnya. Dan tentunya kita tidak mengetahui juga apa yang penyakit dihadapinya dan sebagainya. Kemudian munculnya depresi. Ketika melakukan hal seperti itu, tentunya munculnya sangat depresi. Dan selanjutnya adalah mempengaruhi perkembangan karakter. Karakter kita semakin berubah, mungkin seperti lebih emosional dan sebagainya. Kemudian timbulnya rasa penyesalan. Ketika kita melakukan itu, tentunya kita terbawa oleh hawa nafsu. Lalu ketika hawa nafsu kita sudah terpuaskan, tentunya kita mungkin merasa menyesal. Kok aku ngelakuin seperti itu ya? Kenapa aku bisa kayak gitu ya? Rata-rata orang-orang seperti itu jika sudah melakukan yang namanya seks bebas. Nah, selanjutnya untuk pencegahannya gimana nih supaya nggak terjadi
seks bebas. Yang pertama itu memperbanyak mengenai edukasi seksual. Yang seperti webinar ini tunjukkan, kita harus memperbanyak tentang edukasi seksual agar tidak terjadinya seks bebas. Kemudian kita memberikan anak lingkungan yang baik sejak dini, yang dimana lingkungannya itu tidak mempengaruhi dia untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti seks bebas. Selanjutnya, dalam mendidik anak tentang bahaya dari seks bebas. Sebagai orang tua, sangatlah penting untuk mendidik anaknya agar tidak terjadinya seks bebas. Dan selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan keluarga. Jikalau iman kita kuat dan hubungan antar keluarga dekat, kita lebih terbuka, mungkin akan kecil kemungkinannya jika kita untuk melakukan seks bebas. Kemudian yaitu melakukan dan memperbanyak aktivitas yang positif agar kita nih pemikiran kita tidak kemana-mana. Jadi kita sibuk akan aktivitas positif dan pemikiran kita tuh tidak lari kemana-mana. Kemudian yaitu menempati diri pada lingkup pertemanan yang positif, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, lingkungan itu sangat mempengaruhi kita dalam kehidupan. Selanjutnya adalah memperluas pengetahuan. Kita harus memperluas pengetahuan kita agar tidak terjerumus ke dalam seks bebas. Nah, kemudian nih ya, alat kontrasepsi. Memang di Indonesia masih tabu untuk membeli kondom. Sebenarnya kondom itu sudah banyak dijual dan itu legal di Indomaret, di Alfamart, atau di supermarket terdekat pun kalian sudah bisa membeli kondom. Seharusnya kalian lebih malu untuk mengetahui kehamilan dibanding untuk membeli kondom. Nah, sebenarnya alat kontrasepsi ini ada banyak jenis. Ada kondom, kondom lelaki biasa, ada female kondom, kondom perempuan, ada oral contraception, ada pil KB, ada diagram, dan ada calendarity method, mengikuti kalender, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering ditemukan di Indonesia ialah kondom dan mudah dibeli dan harganya mungkin masih terjangkau. Tapi sebaiknya jangan melakukan hal tersebut, karena hal tersebutlah memang tidak baik dilakukan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk mengakhiri, saya ada sebuah pantun nih. Upin Ipin ke Jakarta naik bus. Saking lamanya, pantatnya kebas. Jika kalian ingin hidup aman dan bebas, jangan melakukan seks bebas. Sekian dari kelompok 1 mengenai webinar edukasi seksual. Terima kasih. Recordnya di close dulu.